Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dewi Septi Lestari MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri 1 Longis. Dan untuk selanjutnya acara sebenarnya saya serahkan kepada Ibu Dewi Septi Lestari untuk menyampaikan atau mempresentasikan diseminasinya berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Longis. Kepada Ibu Dewi Septi Lestari MPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mendiseminasi budaya positif yang ada di perusahaan Negeri 1 Longis. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu. Sebenarnya mungkin beliau dan Ibu sudah pernah mendiseminasikan budaya positif ini, tetapi saya akan memulai kembali agar kita lebih kuat mengenai budaya positif. Dan dimaksud dengan budaya positif ini adalah nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menolong dan bertanggung jawab. Saya yakin bahwa di sekolah kita ini sudah ada budaya positif. Contohnya seperti budaya saling turun berjamaah, itu budaya positif. Kemudian ketika mereka melakukan kegiatan bersih-bersih sekolah, itu juga termasuk dalam budaya positif. Hanya saja mungkin budaya positif yang ada di sekolah kita ini belum teradministrasi dengan baik. Jadi kita punya budaya positif, tetapi belum teradministrasi dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan budaya positif itu perlu adanya lingkungan sekolah yang positif, kemudian aman, dan yang artinya sesuai dengan pengertian atau tujuan pendidikan yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara itu memiliki bahwa menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun. Jadi kita Bapak Ibu cuma bisa menuntun siswa karena mereka punya kodratnya sendiri, mereka punya pribadi sendiri, dan pribadi itu kita tuntun mereka untuk memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasarnya, kita nggak bisa mengubah dasarnya anak-anak, tapi kita memperbaiki lakunya. Yang itu nanti akan tumbuh menjadi kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu, sekarang kita zamannya era digitalisasi. Jadi kita diharapkan bisa menuntun anak-anak. Nah, dengan ini tadi perubahan paradigma teori kontrol. Kita yang mengontrol siswa. Mengontrolnya dari mana? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu dulu paradigma kita. Jadi ketika anak-anak salah, yang kita bilang
Misalnya kayak tadi ada anak terlambat, jam berapa ya? Nah itu memberi membuat orang merasa bersalah. Kita menganggap dengan begitu anak-anak bisa berubah, tapi kenyataannya sampai sekarang anak-anak masih mengulangi. Jadi paradigma inilah yang harus kita ubah. Bagaimana kita tidak bisa mengontrol murid, kita tidak bisa membuat murid selalu merasa bersalah. Kita yang harus kita yakini adalah yang di nomor 4 ini, bahwa yang ini nomor 3, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini yang harus kita hilangkan. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya, sebenarnya budaya positif itu nanti larinya ke disiplin. Anak disiplin masuk dengan tepat waktu. Anak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Anak bisa melakukan hal-hal positif tanpa kita suruh, atau dia punya jadwal tiket kemudian melakukannya sesuai dengan jadwal tiket. Jadi sebenarnya makna disiplin yang akan kita rangkul itu adalah agar kami dilakukan ini. Sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan bukan karena dia ingin dihargai, tapi karena dia memang memiliki kebiasaan untuk itu. Atau dengan kata lain, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Budaya disiplin inilah yang harus kita terapkan. Mengapa Bapak Ibu? Sekarang kita ulas kembali. Anak yang sekarang disiplin, yang kita anggap disiplin, itu apakah karena dia tidak menghindari pertemuan, atau karena dia percaya bahwa dia memang harus melakukan? Yang lebih ini adalah bahwa anak-anak itu yang sekarang yang kita tangkap, anak-anak itu disiplin bukan karena dia punya tanggung jawab, tapi karena dia takut akan adanya hukuman. Jadi nanti budaya positif yang harusnya berkembang itu adalah anak memiliki tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Selanjutnya budaya positif berikutnya yang harus kita bangun di sekolah kita. Nanti anak-anak itu akan memiliki profil belajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya hal ini sudah kita lakukan di T5. Jadi seperti contoh yang ada di Bapak Ibu ini adalah karya anak-anak ketika mereka proyek T5 tentang apa ini ya? Ini kebetulan ada ketuanya nih Pak, bisa dijelaskan Pak? Yang ini Pak, budaya positif apa yang akan kita ambil dari budaya yang T5 Pak? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kebetulan saya adalah ketua proyek yang temanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari karya anak-anak ini, dari karya anak-anak tentang berkaitan dengan pembuatan poster, video, animasi dan sebagainya, diharapkan tumbuhnya karakter anak kaitan dengan kecintaannya terhadap lingkungan. Nah, di mana dalam prosesnya mereka melakukan gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan seterusnya. Nah, saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak
Bapak Ibu. Jadi sebenarnya budaya positif kita sudah ada. Ini terlihat dari proyek kelima yang kita lakukan. Anak bergotong royong, kemudian kreatif dalam membuat karya, dan kemudian bernalar kritis. Inilah yang perlu kita kembangkan di sini. Dari program belajar Pancasila ini, kita lari ke teori motivasi. Dia ada yang namanya motivasi eksternal, ada internal, dan seterusnya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar yang mesti kita ini betul-betul tidak kelihatan ini. Iya. Saya tutup dulu dia celananya saja. Karena dia tidak mau terlihat dulu. Memang rambut di sini. 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian berkembang, dan yang pasti adalah penguasaannya, pengakuan. Oh sorry, maaf Bapak Ibu, ternyata karena internetnya tidak jalan. Misalnya makanya dia tidak terlihat. Iya, makanya benar. Maaf atas ketidakan tidak terlihat. Mohon maaf ini. Masih kurang dari sebenarnya itu dilakukan sebagian. Ada sini sebenarnya. Maka kita dari budaya positif tadi Bapak Ibu, sebenarnya itu nanti larinya ke penerapan segitiga restitusi. Dari penerapan segitiga restitusi ini, kita bisa melihat yang ini, bahwa restitusi itu kalau kita bilang itu hukuman, kalau kita bilang sekarang. Tapi sebenarnya restitusi itu adalah konsekuensi ketika anak-anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan main. Jadi mungkin nanti kita bilangnya ke anak-anak, kalau misalnya mereka melanggar aturan yang kita buat, kita tanyakan ke mereka, apa konsekuensinya kalau kalian melanggar. Nah inilah yang namanya restitusi. Sebenarnya beda istilah saja gitu. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Seperti tadi ketika kita mengalami ada anak keluar kelas, bukan jam istirahat, kemudian disuruh menghadap kepada guru piket. Maka yang akan ditanyakan itu yang pertama adalah, kita tidak bisa langsung, kan sudah tahu bukan jamnya istirahat, kok pergi ke kantin. Tapi tidak begitu Bapak Ibu. Yang kita tekankan adalah ada masalah apa. Nanti mereka akan bercerita, kenapa kok bisa kalian.
Kelas 1 akan melakukan sholat berjamaah. Dilihat dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Nampaknya sebentar pada saya. Yang pertama saya sampaikan, tolonglah Bapak sekalian, bahwa Anda apa lagi turunmu? Kami sudah Bapak sekalian. Ada dengan di antara kita ini yang pernah ngomong sama Pak ini, Pak, seharusnya kita bisa juara. Tapi kalau ada di antara peserta pemainnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak masuk? Nihil. Oh iya, bagus. Oke, karena ini adalah kali kedua kita masuk di kelas ini dan sebagai wali kelas, Ibu melihat kan ini kita belum ada aturan kelas ya. Maka yang pertama kali kita buat itu adalah keyakinan kelas. Kalian tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu maksudnya aturan yang kita buat atau kita bisa membangun budaya positif di kelas kita. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu yang bikin budaya positif di kelas kita? Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Saya lagi. Ya, berdoa sebelum dan setelah belajar. Kita terus ya. Yang pertama sekali kita lakukan atau kita buat adalah tadi yang dikatakan Tuhan tadi dari awal. Apa tadi? Berdoa sebelum Dan sesudah dan sesudah pembelajaran. Ini sepakat ya? Nanti berdoanya didengarkan atau dinyaringkan biar lebih kerasaan.
sesuai jadwal. Piket kebersihan sesuai jadwal. Apalagi ada budaya positif yang harus kita lakukan. Yang paling penting, satu, kalau masuk kelas Mengucapkan salam. mengucapkan salam. Yang ketiga, memasuki Kelas. kelas. Ada yang mau ditambahkan? Ini bagaimana nih, kalian punya peralatan ini, mau dijaga apa tidak? Mau. Nah, kita tambahkan satu lagi, apa yuk? Menjaga Kebersihan dan fasilitas kelas. ya, menjaga kebersihan dan fasilitas kelas. Kita punya 5 keyakinan kelas. Nanti dibuat, siapa yang mau buatnya dalam bentuk kanva atau poster. Dita bisa ya, Dita ya? Iya, nanti dibuat. Terus jangan lupa di bawahnya tanda tangan ketua kelas sama wali kelas. Nanti ditempel di sini. Ini masih kurang nih. Nanti pertemuan berikutnya kita buat lagi beberapa aturan yang bisa mengikat kelas kita. Jadi ibaratnya kita punya aturan lain. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan barangkali? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu ini keyakinan kelas kita, diingatkan teman-temannya. Ada konsekuensinya nggak ketika kita tidak melakukan kalian? Ada. Apa kira-kira? Bayar denda aja. Bayar denda. Bayar denda yang mana? Kalau yang buang sampah ya? Berapa dendanya? Lihat dia bayar denda kalau berapa kali melakukan kesalahan gitu loh. Jangan 3 kali ya. Berapa? 1.000 atau 2.000? 2.000 ya? Tuh ada yang 5.000 katanya. 2.000 aja ya? Ya, nanti masukkan dalam tas. Ada lagi? Kalau ini sama kali ya? Iya kan? Dia ada tanggung Kesadaran diri. jawabnya. Ya kan? Ya. Kalau ada dendanya. Oke, nanti jangan lupa ya kita dibuat dalam kanva dalam ini. Mungkin itu dulu yang untuk keyakinan kelas kita. Kita lanjutkan untuk materi kita selanjutnya. Oke, dibuka bukunya halaman 58. Deg-degan banget, kirain sampai di sini saya bakalan dimarahin sama Bu Dewi karena saya datangnya terlambat. Tetapi setelah saya menjelaskan alasan mengapa saya terlambat sama Bu Dewi, ternyata Ibu Dewi tidak marah. Bu Dewi hanya memberikan arahan-arahan supaya kedepannya saya lebih disiplin dan juga sesuai dengan kesepakatan yang telah kami sepakati kemarin bahwa hari ini saya harus memahami betul-betul mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati kemarin. Jangan lupa dukung kita ya di
Duta Pelajar Sadarutkum Kabupaten Klaser tahun 2023 untuk menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum Provinsi Kalimantan Timur. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.